Sore ini saya akan ambil duit raya guys, atau THR. Ini pekerja kita daripada Indonesia yang paling saya sayang. Dia paling orang buat kerja dia daripada Indonesia. Tangan yang sangat mahal saya hadiahkan ikhlas buat bapak. Kalau di Indonesia, ketika saat Lebaran, para pekerja biasanya akan mendapat THR atau tunjangan hari raya. Kalau di Malaysia juga sama. Biasanya bos-bos yang berbangsa Melayu, mereka pun juga akan memberikan uang raya. Biasanya di sini disebut bonus raya. Dan inilah kehidupan para TKI yang bekerja di Malaysia ketika saat Lebaran. Mungkin banyak yang tidak tahu, sahabat-sahabatku semua, kenapa orang Indonesia memilih bekerja di Malaysia, kenapa tidak bekerja di negara sendiri. Sebenarnya banyak di daerah di Indonesia yang dimana faktor lapangan pekerjaannya itu sangat sulit atau sulit mendapat pekerjaan, lebih-lebih kalau tinggal di daerah yang pedalaman, sehingga mau tidak mau harus merantau kalau ingin ekonominya lebih baik. Sebab biasanya kalau tinggal di daerah pedalaman, pekerjaan sehari-hari hanya petani, sedangkan hasil pertanian di Indonesia dengan di Malaysia itu beda jauh. Kalau mungkin kita menjadi seorang petani di Malaysia yang dimana harga sayur selalu stabil, dan memang harga sayur di Malaysia ini begitu sangat-sangat cukup lumayan mahal, dan tentunya pekerjaan sebagai petani di Malaysia itu sangat menjanjikan. Tapi beda dengan di Indonesia. Sebenarnya juga banyak faktor kenapa harga sayur di Indonesia murah dan kenapa di Malaysia bisa mahal. Ya mungkin karena di Indonesia yang menanam sayuran itu banyak sekali. Kemudian sayur dijual di daerah itu saja, sehingga harga pun kadang-kadang sampai tidak habis pikir ya. Kadang-kadang sampai cili pun harga RM1, bahkan kadang-kadang tak sampai RM1. Itu juga pernah saya alami ketika saya bertani di kampung halaman sendiri. Bahkan saya yang dulunya bertani lebih memilih merantau ke Malaysia. Dan inilah kebaikan bos daripada Malaysia ketika di hari raya yang penuh dengan kebahagiaan dan juga penuh dengan sukacita. Mari kita reaction videonya bersama-sama. Sore ini saya akan ambil duit raya guys, atau THR. Masya Allah, Alhamdulillah mas. Kita dapat THR di Malaysia ini guys. Sudah agak panjang rambut saya ya guys. Aneh ya tempat kami kerja ini. Tuh ada budak tuh lagi naik sepeda. Sudah kita ambil duit raya guys, tapi jangan kasih lihat ya. Ini privasi nih, jangan kasih lihat. Bercepan sih dengan duit, Dende. Banyak kita dapat. Alhamdulillah mas. Duit raya bro, duit raya. Duit raya. THR. Kalau Malaysia bilangnya duit raya. Duit raya. Indonesia THR, tunjangan hari raya. Betul mas. Langsung kita ke kedai nih. Langsung ke kedai. Ke kedai langsung. Darah kantor ke sini. Mandi. Kantor. Dia mandi. Allah loto. Masnya dari Lombok ini nampaknya. Oke lah, langsung saya akan pergi kedai ataupun kantin. Mau beli sayur nih guys. Mau masak nanti. Bye bye. Hai, selamat malam guys. Langsung masak besar. Kita lagi makan-makan. Ini kebetulan kawan saya ini dari Gresik Lombok Timur bikin ketupat, ada kerupuk seong atau goreng, ada juga kerupuk juga. Ini dari Gresik. Gresik ya? Gresik kan? Ararang sih deh. Gresik. Dan ada sekito nih. Sekito jangan pecah dah. Ini keramik saya guys. Keramik saya daripada Klaten. Klaten mana keramik? Bacok, oke bacok kan. Tapi dah lupa kita. Masnya pandai cakap Kelantan. Saya lu nih dengan dia. Sebab dah lama dah duduk Klaten, tak duduk Klaten dia. Dah berapa tahun, setengah abad agaknya tak duduk Klaten. Jadi dah tak ingat kecek Klaten. Sebab dia agaknya tak makai budu, makai maju. Kalau maju dulu, makai budu sebotol minum lalu, tak colek-colek. Tengok pergi kerana saya guys. Dan ini kawan saya dari Gresik juga. Duda, kalau mau DM, ini pemburu janda guys. Kalau saya sudah punya pemburu istri janda. Dan ini juga
Ada duda, ini belum kawin ini tak laku. Nah, itu duda satu. Seperti inilah kehidupan Kawan dari Gesik TKI di ini, Malaysia, sahabatku semua. Orang Gesik guys, Lombok Timur. Kalau saya Lombok Barat guys, bersama Tapiin. Kalau sama Tapiin saya bisa dibilang satu kampung. Kalau sama dia dari kecil saya sudah berkawan. Nah ini dari, yang dari siapa, Rarang. Ingat-ingat mukanya ini, mungkin dulu ini di Rarang pernah curi tongges. Tolong lihat bukan. Tak gurau saja guys, memang kita harus bahagia. Betul, Mas. Di rantau Iya. ini, biar hati kita terasa sedih. Kita harus Betul bahagia. banget, Mas. Karena sebentar lagi kita akan makan. Nih, tengok ini macam. Nah, tapi sayangnya kerani saya nih tak boleh kecek latte dah. Guano nih kerani saya kawin tanya nih, guano tak boleh kecek latte. Berapa tahun dah tupik latte? Kalau jumpa kerani nih, nanti klik latte, Allah hantam je. Sebab dah tak pandai kecek latte. Lebih pandai saya loh nigu. Allah, sebetulnya Masnya orang Indonesia tapi pandai cakap Kelantan. Sebab kalau saya ni banyak makin Wow. jadi boleh kecek latte. Kau tak colek budu tu, kau minum macam tu, minum macam minum spray. Lagu tu lah. Oke, bye bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Masya Allah. Memang luar biasa guys. Timak jauh kanca keluarga kelik rantauan lemu meni model jak bahagia hidup timak kas setengah abad lebih Malaysia idap menikah nego tunah sini. Alhamdulillah. Bega ngonek bangkat mun di Tegaru. Kering kan guys. Dan seperti inilah sahabat-sahabatku semua, preman langan ketika merantau di Malaysia, merayakan lebaran bersama sesama perantau. Dan masnya ini orang Lombok ya. Biasanya kalau orang Lombok itu memang kerja di perkebunan. Saudara-saudara kita ada yang 2 perempuan di sini. Alhamdulillah. Ya waru rasa nih metona. Dan beliau meluahkan kebahagiaannya ketika merayakan lebaran di Malaysia, meskipun di perantauan, tetapi bisa bersama-sama menikmati hidangan makanan saat lebaran seperti ketupat, kuah rendang. Semangat Mas dalam bekerja meskipun jauh dari keluarga. Semoga sehat selalu. Jadi kalau bab soal makanan, alhamdulillah kita bisa melihat sendiri betapa bahagianya TKI yang bekerja di Malaysia. Tentunya kalau kita bekerja di Malaysia, jangan sampai ilegal, harus resmi. Tuh kan, ketupat rendang, daging sapi, dan ini ayam. Masya Allah. Masak merah. Ayam masak merah. Dan ini lagi banjir tuh, ngelek pada penon. Sehat selalu mas-mas TKI yang bekerja di Malaysia. Alhamdulillah. Tidak terasa kesepian walau kita di sini jauh. Betul Mas. Di rantauan ya sama keluarga. Oke lah, dan ada lagi satu datang kawan kita. Penuh dengan kerukunan sahabatku semua. Alhamdulillah. Tidak kekurangan makanan. Bab soal makanan, kita bisa melihat sendiri betapa bahagianya TKI yang bekerja di Malaysia ketika merayakan lebaran. Oke lah, bye-bye. Dan ternyata apa yang saya alami itu juga dialami oleh sahabat-sahabat saya yang bekerja sebagai seorang TKI, bekerja di perkebunan. Kalau kita lihat ya dari suasana rumahnya. Kemudian saat lebaran sama, mereka juga mendapat uang raya atau THR kalau di Indonesia menyebutnya. Kalau di Malaysia dikasih bonus uang raya. Alhamdulillah. Saya sangat bahagia sekali tentunya sebagai orang Indonesia ketika melihat saudara-saudara saya yang bekerja di Malaysia. Mereka begitu merasakan kebahagiaan saat lebaran, berkumpul bersama, makan rame-rame meskipun jauh daripada keluarga. Dari hal seperti ini kita bisa lihat bahwa orang-orang di Malaysia begitu sangat baik menghargai pekerjanya, termasuk dari TKI Indonesia. Kemudian tak sampai di sini saja. Orang di Malaysia ini kalau berbuat baik mereka tidak perlu banyak bicara. Bahkan sampai-sampai ada usahawan daripada Malaysia pun datang ke Indonesia untuk berbagi kebaikan, untuk bersedekah. Masya Allah, luar biasa. Seperti apa videonya? Langsung kita reaction bersama-sama. Apa? Satu color sajalah. Semua sekali satu color kan? Mau lain-lain color? Lain-lain kok. Hah? Lain-lain. Buat apa lain-lain?
Jom, saya Di bawa beli belanja baju. bosnya. Seperti yang dijanjikan okey, hari ni saya bawa Masya semua Allah. bahagian pekerja saya untuk cari baju raya. Kenapa? Satu colour sajalah. Semua sekali satu colour kan, mau lain-lain colour? Lain-lain bos. Ha? Lain-lain. Buat apa lain-lain? Dia nak cari baju apa? Ni seorang je Indonesia ni. Ni seorang Indonesia. Saya tengok kalau apa. Dia mau pakai biru ke, mau pakai apa. Oh, ada pekerja dari Indonesia juga, Masya Allah. Saya siapa pakai? Pilihan orang takkan satu colour. Lain-lain colour lah. Lain-lain colour lah. Yang 9 orang tu semua baju gaduh, you tukar-tukar. Masya Allah. Kita bisa melihat ya kebaikan bos daripada Malaysia ketika menghargai pekerjanya. Bahkan saat Hari Raya Idul Fitri pun mereka diajak berbelanja baju bersama-sama. Masya Allah. Baiknya bos daripada Malaysia ini. Semoga sehat selalu dan dipermudahkan segala urusannya, rezekinya. Masya Allah. Semuanya belanja. Nanti jangan baju kena tukar, you gaduh dua orang. Okey, hari ni saya beri kesempatan bawa pekerja saya semua shopping baju raya di orang. Okey, ni hari ni saya bawa sebahagian pekerja dulu, esok saya bawa sebahagian lagi. Hari ni saya meraihkan diorang lah. Diorang sebagai perantau, sebagai musafir pekerja dengan saya. Setiap tahun memang saya akan memberikan diorang baju raya lah. Okey, saya ucapkan selamat Hari Raya kepada semua follower saya. Saya ucapkan selamat Hari Raya. Semua yang telah follow saya, yang belum follow saya itu, harap-haraplah boleh follow. Okey tak okey? Ha? Okey tak? Sudah cukup belum? Ha? Habis tu, kelambu tak mau beli. Hilap tak mau beli. Selamat Hari Raya. Semoga panjang umur dan kita semua dimurahkan rezeki. Pak, ini pekerja kita daripada Indonesia. Yang paling saya sayang, dia paling orang kuat kerja dia daripada Indonesia. Okey Wak, terbaik Wak Masya Okey, Allah. tahun ni kita beraya sama-sama di Malaysia Wak Wak tak balik Indonesia, turun balik Wak pun tak nak. Okey. Siapa-siapa yang dah ke Bazar Puntian, siapa nak cari baju boleh cari Aizat lah. Boleh cari Masya Aizat. Allah. 1, 2, 3, 4, 5. Bila tu panjang? 1,500. 1.500 kalau dirupiahkan sekitar 6 juta. You kira tau, cukup tak cukup 1,500. You kira. You India mah, you satu orang sebab Islam raya. Okey ah. Bos steady ke tak steady? Steady. Ha? Steady ke tak steady? Okey ke tak okey saya jadi bos? Betul? Okey. Ni Pondam dari bulan Mac 2023. Saya bayar budak-budak punya upah untuk upah menanam nenas. Dia orang ni kalau menanam nenas, dia menanam benih nenas tu dia orang kira borong. Macam mana harga dia satu pokok tu 8 sen. Berarti kalau 1,000 pokok RM800. Hari ni dia orang ambil upah. Kalau kerja-kerja lain tu kita upahkan dia secara hari, tapi ada kerja yang secara borong. Angkat you punya wang. Itu tanam benih punya. Saya itu hari 1,000, satu orang 1,500 lah. Nanti resit buka sen. Resit buka ah. 1, 2, 3, 4, 5. You kira ah. Kira tu panjang 1,500. Sekitar 6 jutaan kalau uang rupiah. Tapi ini kira borong. Belum lagi Kira tau, biayanya. cukup tak cukup 1,500. Betul tak Dia Sin? cakap dia mau beli baju raya sama kopi itu. Apa? You India mah, you satu orang sebab Islam raya. Masya Allah. Tak usah dah. Ini 1,500. Dia mau kirim kah, mau apa kah, terus dia punya suka. Malam sudah dapat 2,000 lebih. Hari 1,000 lebih. Tak dah cukup lah. Sekarang Masya semua hari Allah. raya. Saya Gajinya. minta maaf sama you orang. Ada terkasar bahasa, ada kurang, ada lebih. Saya minta maaf sama you orang ah. Kerja sama saya jangan ambil hati. Faham? Saya kerja, saya jaga you orang untuk nasihat you orang kerja supaya jadi pandai. Bos steady ke tak steady? Steady. Ha? Steady ke tak steady? Okey ke tak okey saya jadi bos? Ha? Betul? Okey. Ni raya cuti, 3 hari cuti. Saya tak mau kacau you orang. Ya? Nanti satu hari raya 10 hari bulan. Angkat kambing ke 1 ekor kasih dia orang potong. Kasih. Saya ni tahun saya belanja you kambing. Cukup tak cukup? You masak itu kambing. Allah. Saya harap semua kerja baik-baik lah. Jangan ulah-ulah kerja. You Melayu tak tahu cakap lah.
Saya ingatkan siapa-siapa yang belum follow saya itu follow. Okey, hari ini ramai follower saya datang ke tempat jus saya dan masing-masing dapat diskaun daripada saya. Okey, sekian, terima kasih. Kerja di kebun nanas. Tapi kalau kita melihat gajinya begitu sangat bikin terkejut. 2.000 ditambah 1.500 satu bulan. Berarti 3.500. Itu kalau dirupiahkan setara dengan hampir 13 juta. Itu kerja seorang pekebun. Memang kadang-kadang itu nggak habis pikir ya. Kalau kerja di Malaysia, meskipun kerja di sebuah perkebunan, pertanian, tetapi kita bisa melihat sendiri, kerja di kebun nanas, gajinya cukup lumayan. Dan tentunya pastinya kerja di kebun itu memang juga perlu tenaga yang kuat, sahabatku semua. Jadi bukan hanya kita melihat, oh gajinya besar, tetapi perlu tenaga kuat, berpanas-panasan. Tapi kalau kita bekerja sepenuh hati, dengan secara ikhlas, pasti rasa panas itu tidak akan ada. Ya, lebih baik kerja di kebun negara orang ya kan, dengan gaji yang cukup lumayan, kalau dari pandangan saya, daripada kerja di kebun sendiri, kadang-kadang gajinya separuhnya saja tak sampai. Tapi memang bukan hanya di kerja kebun nanas saja. Saya juga punya teman tuh kerja di kebun tembikar. Mereka juga cukup lumayan gajinya kalau dikira burungan. Luar biasa. Itulah gaji kerja kebun di negara tetangga. Kerja kebun nanas. Belum lagi kerja kebun sawit di Malaysia. Padahal di Indonesia itu juga banyak kebun sawit. Tetapi banyak juga orang Indonesia yang memilih kerja di perkebunan sawit Malaysia. Oke. Kita langsung lanjut ke video berikutnya. Inilah kebaikan orang Malaysia ketika datang ke Jakarta, begitu sangat luar biasa. Tangan yang sangat mahal saya hadiahkan ikhlas buat Bapak. Masya Allah. Ini apa Pak? Jualannya apa? Mie ayam? Mie ayam. Mie ayam. Bisa buat saya satu porsi untuk teman saya? Ya. Bisa ya? Bapak apa namanya? Bapak apa? Sukardi. Sukardi. Bapak Sukardi. Ya. Bapak sudah rumah tangga? Oh sudah. Sudah. Aslinya kerja apa? Rumah tangga aja di kampung. Oh, di kampung. Jadi memang Bapak full time niaga mie ayamnya? Iya. Oh gitu. Jualan Bapak satu hari berapa? Kalau dulu lumayan lah, sekarang mah. Sekarang berapa jualannya satu hari? Satu hari kadang 200, kadang balik modal, kadang juga enggak. Oh gitu. Sekarang. Apalagi mau lebaran kan. Mau lebarannya. Keluarga perlu dulu juga kan. Betul, paham. Jadi 4 tahun Bapak dagang di sini, pernah Bapak alami kisah yang sukar sepanjang berdagang nih? Ya paling-paling orang kayak preman minta sekedar buat rokok kali gitu. Oh gitu. Kayak preman lah gitu. Preman-premannya itu. Disclaimer ya, ini bukan untuk saya, ini untuk saya punya manajer Eric. Saya berpuasa. Oh, itu apa crispy-nya lagi? Iya. Oh. Gorengnya. Ini satu Kerja porsi pun berapa masih ribu? ada preman 15.000 yang meminta uang. Waduh, sebegini banyak, 15.000 aja. Iya. Satu hari selalunya berapa mangkuk? Kadang 20, kadang 25 gimana? Kena situasi lah. Iya. Okey. Nama saya Syahri. Ya. Saya datang Indonesia, khususnya Jakarta ini, Ya. mau berbagi-bagi rezeki Masya sempena Allah. Ramadan. Bila kali terakhir Bapak buka puasa bersama keluarga, makan yang enak-enak gitu? Enggak pernah. Nah, Kenapa? Ya kan lagi mahal itu kita juga. Mahal sangat? Mahal. Kalau lebaran mahal di sini, daging itu mahal. Oh, barang mahal ya? Nggak kejangkau gitu. Oh. Apalagi sekarang situasi balik modal ya udah untung gitu. Oh gitu. Ini aja saya 6 bulan belum bisa pulang Pak. Ini 6 bulan belum bisa pulang? Belum bisa pulang, belum bisa ketemu keluarga. Oh, karena Bapak insan yang baik. Hari ini Allah gerakkan hati saya, nurani saya datang ke warung Bapak. Iya. Karena saya punya teman mau makan mie. Ini adalah rezeki saya beri kepada Bapak. Bapak makan enak-enak. Okey, kongsi Masya sama Allah. anak dan isteri. Oke, makasih banyak. Apa Bapak sabar. Kuat semangat ya Bapak ya. Saya faham Bapak derita mungkin kerjaan letih. Ya itulah. Yang saya pikirkan kan lebaran ini kan bisa pulang apa enggak kan gitu Pak. Oh gitu. Iya. Saya mau beri satu lagi kebahagiaan buat Bapak. Simpan dan jaga elok-elok Bapak ya. Ini khas hadiah khusus buat Bapak. Okey? Di sini ada satu tas tangan yang sangat mahal. Saya hadiahkan ikhlas buat Bapak. Okey. Semoga dengan hadiah kebahagiaan ini memberikan kebahagiaan, keseronokan. Semoga Bapak sentiasa positif dan kuat semangat. Iya, makasih. Ya? Iya. Nanti dipakainya lebaran cantik-cantik gitu. Mudah-mudahan Bapak dibalas sama Allah SWT, dikasih sehat. Amin. Masya Allah. Amin. Rezeki. Amin.
Terima kasih banyak. Iya. Okey, jaga diri Bapak ya. Ya. Ini nanti mie ini teman saya nanti cicipi di sini. Iya. Bisa ya? Okey Bapak, Assalamualaikum. Masya Allah. Ini rantai berlian Bapak. Saya mau amanahkan dekat Bapak. It's okay Bapak. Ya, apa kabar Bapak? Baik. Ini karakternya apa? Kalau karakter saya si Pitung dari Betawi. Si Pitung dari Betawi. Ini kehujanan lagi, Ya, kepanasan kalau ni. hujan biasa minggir dulu. Minggir dulu. Jadi Bapak kerjaannya ini seharian pendapatan Bapak berapa selalunya? Nggak tentu, Bapak. Kalau lagi bagus kita lumayan. Kalau Oh, kurang beruntung ya di bawah standar. di bawah standar gitu. Iya. Saya mau nanya Bapak beberapa soalan. Hujan pun sudah kemari. Aku mampir dulu ya Bapak. Kejap lagi aku datang balik. Gimana Bapak sekarang kehidupan di sini Bapak? Agak sulit, Pak. Sulit ya. Kalau enggak silap saya, pemerintah ada umum mau diberikan tunjangan hari raya ya. Bagi para pekerja, Pak. Oh, pekerja. Iya, kalau kita kan bahasanya individuan, Pak. Oh. Jadi kita ini di sini cuma disediakan tempat aja. Jadi sekarang dengan keadaan ekonomi sekarang bagaimana kehidupan Bapak? Kita tidak bisa berbuat banyak, cuman harapan aja yang banyak gitu ya. Kita mensyukurin aja. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bapak percaya sama Allah. Bapak percaya sama rezeki dari Tuhan. Betul. Benar? Bila kali terakhir Bapak bahagia? Yang jelas kita bisa melaksanakan kewajiban untuk keluarga itu sangat Masya bahagia. Allah. Nah, ke situ memang untuk saat ini belum bisa ya. Belum bisa. Ya, untuk saat ini mah gitu. Ya mudah-mudahan nanti ke depannya bisa. InsyaAllah, insyaAllah. Katakanlah hari ini Bapak dapat kebahagiaan dari Tuhan. Adakah itu bahagia bagi Bapak? Kalau untuk itu saya mungkin saya prioritas sama keluarga ya. Karena saya kan di sini kan tadi nafkah buat keluarga gitu ya. Kalau untuk sendiri memang penting keluarga dulu. Masya Allah. Saya syukuri, saya terima dan saya syukuri. Itu rezeki saya berarti rezeki keluarga juga kan. Waduh Bapak. Itu yang terbaik. Rezeki Bapak, Bapak anggapnya rezeki keluarga. Itu yang mahalnya Bapak. Okey Bapak, nama saya Syahri, saya dari Malaysia. Saya seorang content creator. Hari ini saya mau bagi satu kebahagiaan buat Bapak. Tujuannya mudah aja, mau beri Bapak satu kebahagiaan, ketenangan dan keseronokan buat Bapak sama keluarga Bapak di hari lebaran Masya yang akan Allah. datang. Ini ada jumlah yang agak besar bagiku. Semoga ianya berguna buat Bapak sama keluarga Bapak. Amin. Ya. Terima kasih. Bapak dilancarkan dalam segala Cikgu Sari. Amin. disehatkan lahir batin. Amin. Bisa It's okay Bapak. Saudara. Allah. maaf ya, Pak. Oh, enggak apa-apa. Kalau saya samping bahagia saya, alhamdulillah. Apa saya terima ya Pak ya. Gak apa-apa karena rezeki ini semua dari Tuhan, bukan dari aku Bapak. Aku cuma orang perantara aja. Masya Semoga Allah. Bapak bahagia Bapak. Aku nggak perlu apa-apa, cuma pengen doa dari Bapak dan keluarga Bapak. Semoga Allah ampun segala dosa aku dan diberi rezeki dan kesihatan buat aku. Kenapa aku rasa hari ini betul-betul menyentuh kisah Bapak. Aku ingin beri sedikit kebahagiaan buat isteri Bapak juga bisa. Amin. Ini rantai berlian Bapak. Saya mau amanahkan dekat Bapak, diberi kepada isteri Bapak sebagai tanda cinta Bapak terhadapnya. Ini rezeki juga dari Allah, bukan dari aku. Semoga Bapak dan isteri berbahagia. Amin. Sukses selalu Bapak. Amin. Semangatnya Indonesia Masya harus Allah. kuat sehingga kita ketemu lagi Bapak. Iya, sama-sama. Terima kasih Bapak. Bapak lambatnya di kamera Bapak. Alhamdulillah selesai sudah tugas aku di Kota Tua, Jakarta, Indonesia. Kehidupan enggak menjanjikan bulan dan bintang, enggak sentiasa indah gitu. Ada ketikanya kita perlu bantuan. Ada ketikanya kita perlu pertolongan. Ada ketikanya kita perlu masa sedikit untuk bertenang. Jadi apa yang aku buat sekarang ini bukan mahu menunjuk-nunjuk. Enggak ada sedikit pun nuansa menunjuk kemewahan aku. Enggak ada. Tujuan aku hanya membahagiakan dan alhamdulillah aku telah menjalankan amanah yang telah diberikan Allah kepada aku. Masya Sehingga kita Allah. ketemu lagi Kota Tua, Jakarta. Kamu suka konten ini? Follow akun aku. Akun ini khususnya buat kamu. Semoga aku dapat memberi banyak lagi kebahagiaan kepada kamu. Cikgu Syahri, Kota Tua, Jakarta, Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah-tengah ekonomi yang sulit, jualan kadang laku, kadang tidak. Sampai-sampai penjual mie ayam dibuat menangis karena tiba-tiba mendapat rezeki yang tak terduga dari orang baik daripada Malaysia. Belum lagi berjualan, kadang-kadang masih ada preman yang minta uang. Aduh, kadang saya tak sampai terpikir ya, kok bisa-bisanya orang minta uang kepada penjual kecil. Dan hal ini sangat disayangkan. Mungkin kalau di kota-kota besar itu hal biasa ya di Indonesia. Dan harapan saya dengan adanya video ini mudah-mudahan orang-orang yang di Indonesia yang sebagai petugas keamanan segera menindak tegas preman-preman yang biasanya seringkali beroperasi di kawasan penjual-penjual kecil, terutama di kota-kota Jakarta ataupun di kota-kota besar lainnya. Kemudian
Ada juga seorang warga dari Jakarta yang dimana bekerja sebagai seorang patung ya. Mungkin kalau di Malaysia nggak ada bekerja seperti itu. Jarang, bahkan tidak ada lah. Kalau saya lihat selama saya bekerja di Malaysia, tidak pernah ya. Tapi kalau di Indonesia, mereka melakukannya seperti itu kadang-kadang itu terpaksa, sahabatku semua. Makanya kadang-kadang ada manusia silver, ya kan, tubuhnya diwarnai silver, kemudian mereka mencoba untuk menghibur para orang-orang yang lewat demi untuk bisa makan. Alhamdulillahnya, beruntungnya mereka mendapat rezeki yang luar biasa dari orang baik daripada Malaysia. Masya Allah, luar biasa apa yang dilakukan oleh Cik Gusari. Beliau ini seorang usahawan daripada Malaysia, dan memang konten beliau itu suka berbagi-bagi rezeki, bukan hanya di Jakarta saja, tetapi juga di Malaysia. Nah, setiap beliau datang ke Indonesia, beliau selalu bertanya ya, menanyakan keadaan orang tersebut, pernah makan enak atau tidak. Bahkan ketika beliau datang, langsung memberikan sejumlah uang untuk makan-makan sedap bersama keluarga. Ya Allah, jujur saya melihat videonya begitu sangat tersentuh dan sangat-sangat menginspirasi betapa baiknya usahawan daripada Malaysia ini datang ke Indonesia bukan hanya sekedar untuk jalan-jalan atau menunjuk-nunjuk, tetapi dari video-video yang ditunjukkan oleh Cik Gusari bisa membuat kita untuk menginspirasinya dan mencontohinya. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat sahabatku semua. Jika suka dengan videonya Bang Toha Reaction, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.